Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazariana Widya Satira, NIM 242110101163 dari Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nadira Augustani Destian dengan NIM 242310101132 dari Prodi Ilmu Perawatan. Perkenalkan, nama saya Alini Rifadila Putri Sefri dengan NIM 241710301044 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nasruddin dengan NIM 242410102011. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Afar Prajinyata dengan NIM 242410102025 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Alif Tukuri Afladeko dengan NIM 241910301130 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dalam video ini. Kita akan membahas bagaimana umat beragama, khususnya umat Islam, dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis meski memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menebarkan toleransi dan kebaikan. Selamat menyaksikan. Senangnya bisa kumpul kayak gini lagi. Kadang orang lupa bahwa kita berteman meskipun berbeda keyakinan. Betul, Aisyah. Justru dengan keberagaman yang kita punya ini, itu memperkuat kita dan kita akan semakin kompak karena keberagaman itu. Aku senang punya berbagai teman dengan berbagai latar belakang. Di organisasi relawan kampus, kami suka bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kampus. Iya, itu penting banget. Lewat keberagaman, kita juga bisa jadi saling mengenal lebih baik ataupun lebih mengenal tentang cara kita kerjasama sesama berbeda dari keragaman kita ataupun dari latar belakang kita bisa menjalin hubungan baik dari itu. Nah, kalau di budaya kampus tuh, aku juga sering berinteraksi atau bekerja sama teman-teman yang berbeda agama. Misalnya itu di acara festival kampus, itu kita itu bisa mengenal budaya dari teman-teman kita. Nah, benar banget tuh, festival itu seru banget. Aku ingat kita semua tampil bersama-sama. Aku juga tahu kalau misalnya festival itu dari berbagai budaya ataupun dari berbagai agama dan ditampilkan secara bersamaan. Kemudian aku bisa saling tahu agama ataupun agama yang lain yang mempelajari tentang keberagaman budaya kita. Aku juga senang kalau kalian menghargai kebudayaanku, yaitu kebudayaan dari agama Hindu. Nah, dari itu semua, itu pun sangat penting banget bagi kita. Kita bisa belajar banyak banget dari keberagaman kita tentang satu sama lain, dan juga kita dapat mendukung dari berbagai latar belakang tanpa melihat apapun perbedaannya. Nah, waktu Natal kemarin, aku itu mengundang teman-teman. Nah, kebetulan tuh banyak teman-teman di sini yang hadir. Nah, termasuk ada Aisyah dan Siti. Mereka juga ikut hadir. Meskipun mereka tidak mengikuti ibadah yang aku anut, tetapi aku merasa senang karena dengan mereka hadir, mereka dapat menghargai dari agamaku sendiri. Itu momen yang spesial, Johan. Kami datang untuk mendukungmu, dan itu sangat penting. Iya, David. Kadang mahasiswa baru itu agak canggung sama perbedaan, tapi kalau mereka lihat kita akur, pasti mereka jadi lebih nyaman. Benar tuh, ini tanggung jawab kita semua untuk menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis dari berbagai keberagaman ataupun dari berbagai agama. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kadang ada saja orang yang merasa ragu tentang berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Tapi justru itulah pentingnya kita menunjukkan bahwa kita bisa tetap akur. Setuju, itu adalah salah satu bentuk nyata untuk kita saling menghormati dan suatu dukungan kita yang tulus. Juga menurutku kampus adalah suatu tempat yang bagus untuk membangun pemahaman. Dari sini kita bisa jadi contoh untuk anak yang lain bahwa perbedaan agama tidak saling menghalangi ataupun menghambat kita untuk memahami tentang cara menghargai ataupun
toleransi yang kita lakukan kepada agama lainnya. Kadang ada saja orang yang masih ragu-ragu berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Tapi justru itulah pentingnya kita menunjukkan bahwa kita bisa berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Iya, aku kadang juga mengalami stereotip di luar kampus. Tapi jika kita sabar dan positif dan menunjukkan tindakan-tindakan positif, orang sekitar pasti akan memahami kita. Nah, untuk kerukunan sendiri tuh pasti datangnya dari kita. Nah, jika kita itu memberi contoh kepada masyarakat, maka akan masyarakat tuh bakal terbiasa dengan apa yang kita contohkan. Jadi, sebisa mungkin kita mencontohkan hal-hal baik pada masyarakat. Aku rasa penting banget mengajarkan toleransi sejak dini kepada generasi muda. Kalau dari kecil mereka sudah terbiasa melihat kita bertoleransi, pasti mereka lebih mudah menerima dan memahami tentang perbedaan. Benar, ini tanggung jawab kita juga. Bayangkan kalau seluruh generasi muda mempunyai pandangan yang sama tentang toleransi, pasti masa depan Indonesia lebih baik. Itulah kenapa kita harus mulai dari hal-hal kecil. Seperti di kampus, kita juga harus bisa belajar cara kita menghargai sesama, meskipun berbeda agama ataupun budaya. Dan juga di mana kita dari sini, kita harus menciptakan lingkungan yang perubahannya lebih besar, yaitu lebih damai, lebih tentram, dan saling menghormati antara satu sama lain. Aku berharap kita terus menjaga persahabatan ini, bahkan setelah lulus dari kampus. Aku juga, keberagaman kita bukti bahwa semakin kita, aku juga setuju, persahabatan kita ini adalah bukti bahwa keberagaman menjadikan kita menjadi lebih kuat. Benar, semoga persahabatan kita seperti ini juga bisa dicontoh oleh banyak orang lain. Aku bangga punya teman kayak kalian yang bisa menghargai perbedaan. Ini juga harta yang perlu kita jaga sampai kita tua nanti. Mari kita teruskan semangat ini dimanapun kita berada. Ingat ya, hanya melalui Kristus kita bisa diselamatkan, dan itu sudah benar-benar tertera jelas di dalam Alkitab. Oke, aku bisa menghargai keyakinan agama, tetapi di agama sendiri tuh Katolik itu Tuhan itu mengajarkan bahwa untuk semua makhluknya itu diberikan kasih dan kedamaian. Jadi yang berarti kita itu hidup dalam kedamaian dan kita tidak bisa menyekutukan Tuhan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Gini ya, tanpa Kristus kita hanyalah orang yang terpisah dari Tuhan, dan itu adalah dari Tuhan. Oke, gini. Aku juga percaya kalau yang itu. Tetapi gini, dalam setiap agama itu pasti memiliki perbedaan di setiap ajarannya. Nah, di agamamu sendiri tuh Tuhan mengajarkan Tuhan itu satu. Yang berarti dalam setiap agama dia mengajarkan kasih dan kedamaian kepada agama masing-masing. Kenapa ribut-ribut? Agama itu harusnya mempersatukan dan menjaga perdamaian. Kalian kok malah bertengkar sih? Bagaimana kamu saya akan menjalani Tuhan tanpa adanya Yesus? Kita hanyalah orang yang tidak bisa terbebas dari dosa. Oke, gini. Aku menghargai semua pendapatmu dan keyakinanmu. Tetapi jalan orang untuk menemukan kedamaiannya itu berbeda-beda. Yesus, kita hanyalah orang yang tersesat dalam keagamaan. Sudah, sabar dulu. Jadi Tuhan dalam setiap agamanya pasti mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Kita tidak bisa menyekutukan Tuhan dan kita juga tidak bisa menyalahkan masing-masing agama yang memiliki Tuhannya masing-masing. Nah benar itu, agama itu bukan hanya soal siapa yang benar, tapi agama itu untuk menyatukan. Agama itu juga untuk kasih sayang dan saling menghargai. Apalagi kita di Indonesia, pasti ada banyak perbedaan, apalagi agama, ras, suku, bangsa. Jadi dari perbedaan itu kita harus bersama. Sekarang aku mulai mengerti. Mungkin akunya saja terlalu terbatas dalam keyakinanku sendiri. Aku menghormati keyakinanmu. Jadi di setiap agama itu pasti memiliki cara unik untuk menunjukkan kebijaksanaannya.
Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan mengasihi apalagi terhadap perbedaan. Terima kasih ya Johan. Dengan penjelasanmu tadi, aku akan lebih berdoa untuk kami. Aku juga sama-sama. Dari pembelajaran kita ini kita dapat belajar bahwa perbedaan itu menyatukan kita. Semoga dari kejadian ini kita semua dapat belajar dari perbedaan kita. Dari video tadi kita dapat mengambil pesan, yaitu perbedaan agama adalah bagian dari kehendak Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 148. Sebagai umat Islam kita diajarkan untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dengan meladani akhlak Rasulullah SAW, mari kita jadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah insaniyah, menjunjung tinggi keadilan dan memupuk persatuan dalam keberagaman. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang membawa kebaikan di dunia ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum